Negeri Jember. Yang ini saya ditemani oleh Mbak Nara dan Mbak Etika Mahaputri. Harapannya nanti dari PN Jember ikut aktif berpartisipasi untuk menjelaskan pembangunan zona integritas. Namun tahun ini sebelum ada paparan, Bapak, kita mempunyai tools baru yaitu pengisian kuesioner oleh pegawai di PN Jember. Izin Pak, untuk pegawai di PN Jember kita ada berapa orang? 57 orang termasuk hakim, Bu. 7 orang, Pak. 57. 57. Baik. Iya. Oke. Berarti nanti minimal 20 orang yang mengisi kuesioner ini, Bapak. Iya. Ini saya jelaskan sedikit tentang kuesionernya. Kuesionernya terdiri dari 15 pertanyaan dengan skala jawaban 0 sampai dengan 10. Kemudian waktu yang diberikan untuk pengisian kuesioner ini paralel dengan Zoom ini ya Bapak. Jadi dimulai dari pukul 13.00 sampai 14.30. Alamat link surveinya ini nanti saya akan share di chat room sehingga nanti bisa di broadcast. Kemudian untuk yang diisi pertamanya adalah instansi pemerintahnya Mahkamah Agung, unit kerjanya Pengadilan Negeri Jember, kemudian kode unit kerja K457X. Ini nanti diperhatikan sebelum disubmit karena apabila kode unit kerjanya salah akan invalid di kami-nya. Jadi nanti waktu pengisiannya dibatasi sampai 14.30 dan kode unit kerjanya diperhatikan lagi. Salah satu pertanyaan di kuesioner ini adalah pimpinan terlibat dalam melakukan monef pembangunan JTI secara berkala. Nanti Bapak Ibu jawab saja sesuai dengan implementasinya di Pengadilan Negeri Jember. Mungkin itu Bapak ada yang mau ditanyakan Pak terkait kuesioner? Mohon izin. Nanti Iya Pak. yang saya sebagai ketua pengadilan kan sambil menjawab agak susah. Iya. Nanti waktunya itu spare waktunya bisa enggak diberikan kelebihan untuk ketua sehingga tidak terpecah konsentrasi untuk menjawab kuesioner. Izin Pak. Nanti ini aja Pak, paralel nggak apa-apa. Nanti kan 15 soal ya cukup mungkin 5 sampai 10 menit nanti di akhir apabila ada teman-teman yang lagi membantu menjawab, Bapak mungkin bisa diperkenankan untuk mengisi gitu. Okay. Gini Bapak, karena iya waktunya sudah kita set sesuai dengan jadwal virtual. Itu sih Pak. Iya Bu, ya Bu. Terima kasih Bapak. Mungkin cukup ya Pak untuk kuesioner. Baik Bapak, seperti yang kita sudah jelaskan di surat, untuk kemudian kita ada mempunyai jadwal untuk paparan 20 menit yang nanti akan dilanjut dengan sesi tanya jawab pendalaman selama 40 menit. Untuk mempersingkat waktu, mungkin Bapak kita persilahkan untuk Bapak memulai paparan. Terima kasih. Tes. Masuk Bu ya? Masuk suaranya? Masuk Bapak, suaranya jelas. Baik, mohon izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Om Swastiastu. Kami dari Pengadilan Negeri Jember mohon izin saat ini akan mempresentasikan tentang pembangunan zona integritas di Pengadilan Negeri Jember. Perkenalkan, saya nama Dr. Iwan Gede Rumege SMH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jember. Saya didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember, oleh Panitra PN Jember, Staris, oleh Ketua Area, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan agen perubahan. Jadi di sini kami selalu disupport bersama-sama. Pengadilan Negeri Jember posisinya adalah di daerah Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, yang berbatasan langsung dengan di utara Kota Bondowoso, Probolinggo, di barat adalah Kabupaten Lumajang, di selatan Samudra Indonesia, yang di timur adalah Kota Banyuwangi. Wilayah hukum kami yaitu 31 kecamatan, 22 kelurahan, 226 desa. Jumlah perkara tahun 2021 15.500
perkara. Tahun 2022 sampai dengan Agustus 9.884 perkara. Kekuatan SDM ada 57 orang pegawai. Ketua pengadilan 1 orang, wakil ketua PN 1 orang, hakim 10 orang, sekretaris 1 orang, panitera 1 orang, panmud 3 orang, kasub 3 orang, panitera pengganti 10 orang, JS JSP 11 orang, staf pelaksana 7 orang, tenaga honorer 9 orang. PN Jember merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata bagi masyarakat yang mencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Jember. Adapun capaian kinerja PN Jember tahun 2022 yaitu sebagai peringkat pertama pengadilan negeri terbaik nasional dalam pelaksanaan gugatan sederhana kategori pengadilan negeri dengan beban perkara di atas 2000. Peringkat 2, satuan kerja dengan nilai IKPA terbaik periode semester 1 tahun 2022 kategori pagu kecil di bawah 10 miliar. Penghargaan dari Bupati Jember atas sinergi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Jember dengan inovasi Tilik Desa. Kemudian pegang penghargaan dari Universitas Jember atas sinergi dan kolaborasi penerapan sistem peradilan modern berbasis elektronik melalui pos bakum online. Dan PN Jember telah memperoleh sertifikat akreditasi penjaminan mutu Badan Pemilihan Umum dari Mahkamah Agung dengan predikat A Excellent pada tahun 2021. Di dalam pembangunan JI PN Jember dimulai tahun 2019 dengan melakukan pencanangan JI oleh pimpinan pengadilan dengan stakeholder terkait yaitu dengan Bupati, Kajari, Kapolres, Dandim, dengan tokoh-tokoh masyarakat dan lain-lainnya. Kemudian tahun 2020 proses JI, pembangunan JI dimulai dengan program kerja yang diselaraskan, namun belum ada inovasi-inovasi. Kemudian tahun 2021 kami melakukan penguatan kembali pembangunan zona integritas dengan pembentukan tim inovasi dan pembuatan inovasi dengan bersinergi beberapa instansi seperti dengan Bupati, dengan Kapolres, dengan Kajari, dengan Kodim, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan universitas, dan semua stakeholder yang terkait. Tahun 2022, bangunan JI melalui realisasi program sudah terbentuk inovasi yang sudah ada dan serta berjalan optimal dengan bekerjasama beberapa instansi terkait. Isu strategis berawal dari harapan masyarakat yang menginginkan integritas dari PN Jember dalam pelayanan transparan, cepat, akurat dalam kinerjanya, sehingga masyarakat dalam pelayanan publik dapat akses to justice yang tepat dan akurat. Oleh karena itu kami mengembangkan inovasi-inovasi yang ada di Mahkamah Agung seperti menjadi Era Terang Plus, inovasi Ekot Plus, pos bakum online, sidang permohonan online, di mana hal ini kami selalu berorientasi pelayanan. Dari hal tersebut kami wujudkan dengan MOU bersama Bupati, MOU dengan Unmuh Muhammadiyah, MOU dengan LBH Bakti Keadilan, MOU dengan Dinas Negeri Jember, MOU dengan kantor pos, sehingga kami bisa di sini berkolaborasi dan adaptif sehingga bisalah terwujud core value berakhlak yang sebagaimana telah digariskan oleh Kemenpan RB, sehingga kami bisa bangga melayani bangsa. Dalam pelayanan, PN Jember telah mempunyai beberapa inovasi aplikasi. Ada 13 inovasi, yaitu e-brosur, asisten digital, antrian PTSP, antrian sidang, JC, monitoring kepatuhan SIPP, Sinajib, Galaxy Han, PTSP online, pos bakum online, Ekot Plus, sidang permohonan online, dan Tilik Desa. Tilik Desa adalah inovasi unggulan kami, yaitu terintegrasinya inovasi layanan dan informasi kepada desa atau disingkat Tilik Desa, merupakan sebuah inovasi yang menggabungkan inovasi berbasis aplikasi dan inovasi non-aplikasi ke dalam satu inovasi layanan yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan peradilan. Di dalam web Tilik Desa dilengkapi fitur-fitur yang disusun secara urut dari layanan informasi, konsultasi hukum, administrasi, hingga pelaksanaan persidangan yang memungkinkan masyarakat tidak harus datang ke pengadilan. Semua layanan bisa dilakukan secara online dari desa-desa, seluruh desa. Inovasi yang diintegrasikan di desa yaitu PTSP online, Era Terang Plus, pos bakum online,
e-Court Plus, sidang permohonan telekonferensi, layanan nasegel di semua kantor pos, pendampingan mahasiswa di desa, pendampingan LBH di desa, sosialisasi dan pelatihan perangkat desa. Sehingga dari hal tersebut kami bisa yang mendasari dibuatnya inovasi Tilek Desa yaitu karena wilayah hukum PN Jember ini sangat luas. Jarak tempuh yang terjauh yaitu lebih dari 2 jam dan jarak tempuh 80 km yang terjauh, bahkan ada yang 90 km yang terjauh. Sehingga desa-desa tersebut membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang tinggi. Karena jarak tempuh yang jauh, terus kemampuan ekonomi masyarakat yang banyak tidak mampu, sehingga kami membuatlah inovasi Tilek Desa tersebut. Dan dari hal tersebut bisa memaksimalkan pemanfaatan aplikasi dari Mahkamah Agung tersebut. Jadi benefitnya, pertama dari Tilek Desa tersebut, satu, memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait layanan pengadilan sekaligus menggunakan atau mengoperasikan layanan inovasinya. Sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 sudah diakses oleh 4.030 orang. Yang kedua, sebagai rumah inovasi yang berkaitan dengan layanan kepada masyarakat. 3, dilengkapi dengan panduan dan penjelasan yang runtut dan lengkap dari masing-masing inovasi. 4, jumlah perkara permohonan yang menggunakan layanan Tilek Desa pada tahun 2021 2 permohonan dan sampai dengan Agustus 2022 meningkat tahun ini menjadi 12 permohonan pengajuan perbaikan nama atau keterangan lahir secara langsung oleh masyarakat desa melalui di kantor-kantor desa setempat. Pengembangan ke depan yaitu aplikasi Tilek Desa ini agar bisa terhubung langsung dengan Dispenduk Capil sehingga untuk memudahkan pengurusan lanjutan tadi surat-surat masyarakat tersebut. Dengan demikian dapatlah terwujudnya integritas melalui pelayanan online, mampu mengurangi bertemunya pegawai pengadilan negeri Jember dan para pihak sehingga meminimalisir terjadinya pungli atau gratifikasi. Kami masuk ke area 1, manajemen perubahan. Di sini ada beberapa hal yaitu BIPO sebelumnya. 1, terdapat resistensi atau penolakan dari pegawai terhadap pembangunan zona integritas di pengadilan negeri Jember karena kekurang pahaman. After, semua pegawai mendukung pembangunan JI setelah diberikan pemahaman dan sosialisasi. Benefitnya, program kerja setiap area mampu diwujudkan dengan baik. Kemudian terbentuk tim kerja JI yang partisipatif dan efektif dalam pelaksanaan program-program perubahan. BIPO yang kedua, agen perubahan belum optimal menerapkan core value ASN berakhlak. After, penerapan core value berakhlak oleh agen perubahan yaitu berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif dalam bentuk 1. Pembuatan inovasi Tilek Desa yang berfungsi memudahkan masyarakat memperoleh layanan pengadilan. 2. Aktif mensosialisasikan layanan tersebut di internal pengadilan agar adaptif dengan pengembangan teknologi informasi. 3. Bekerjasama dengan instansi lain dalam memberikan layanan Tilek Desa. Benefitnya perubahan mindset dan culture set pegawai pengadilan negeri Jember dalam memberikan layanan kepada masyarakat semakin bagus. Memudahkan dan meringankan biaya masyarakat khususnya warga desa yang tempat tinggalnya jauh dari pengadilan negeri Jember dalam memperoleh pelayanan pengadilan negeri Jember. BIPO yang ketiga, belum adanya monep agen perubahan. After sudah ada akhirnya. Benefitnya mampu diukur keberhasilan program agen perubahan dan manfaatnya bagi organisasi. Agen perubahan dapat sebagai panutan sebagai pegawai bank yang berintegritas yang bertindak sesuai nilai norma dan etika organisasi. Area yang kedua yaitu penata tata laksana. BIPO pertama, belum berperan serta di sistem informasi pelayanan publik SIPPN Kemenpan RB. After sudah berperan serta dan mempublikasikan layanan di sistem informasi layanan publik nasional Kemenpan RB. Benefitnya layanan pengadilan negeri Jember dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. Selanjutnya sebagai wujud keterbukaan informasi publik. BIPO yang kedua, belum ada monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur. After sudah ada. Benefitnya tersedianya SOP yang update dan relevan dengan perkembangan institusi. Kemudian meningkatnya kinerja organisasi. BIPO yang ketiga, belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam sistem pemerintahan yang berbasis elektronik.
After penggunaan teknologi informasi TI dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui penggunaan e-Sakip yang ada di aplikasi Komdanas, aplikasi SIPP, aplikasi Era Terang, aplikasi e-Code, dan aplikasi e-Sikap. Benefit dalam penggunaan kerja, pengelolaan perkara, pengelolaan SDM, serta pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah, tepat, dan akurat. Area 3 yaitu penataan sistem manajemen SDM aparatur. BIPO, absensi manual. After, kami sudah adanya absensi secara online menggunakan aplikasi Sikap dan Sigma yang online terhubung langsung dengan pengadilan tinggi dan MA. Benefit meningkatkan kedisiplinan hakim dan pegawai serta adanya kontrol dari pimpinan. BIPO yang kedua, administrasi kenaikan gaji berkala. Yang belum ada, After sudah menggunakan aplikasi sistem kenaikan gaji berkala secara elektronik. Benefitnya untuk mempermudah kasub kepegawaian mengetahui pegawai yang akan memperoleh KGB dan menciptakan efektivitas kinerja organisasi. BIPO yang ketiga, jarang ada pemanggilan diklat sertifikasi. After adanya hakim dan pegawai yang mengikuti sertifikasi. Benefitnya adanya peningkatan kompetensi hakim dan pegawai. BIPO yang keempat, belum ada reward dan punishment untuk pegawai. After pemberian reward kepada pegawai yang berprestasi. Benefit meningkatkan semangat dan etos kerja pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai norma, etika, dan kode etik. Area 4, penguatan akuntabilitas. BIPO yang pertama, pimpinan belum terlibat langsung dalam memantau kinerja, khususnya terkait penelusuran perkara. After, pimpinan terlibat langsung memantau dalam perkara melalui WhatsApp grup kontrol SIPP MIS, sehingga staf panitiaan yang kinerjanya dinilai lambat akan diumumkan dalam grup WhatsApp tersebut. Benefit, makin banyak perkara yang dapat diselesaikan tepat waktu. BIPO yang kedua, nilai LKJIP belum maksimal. After, nilai LKJIP tahun 2020 yang dievaluasi di tahun 2021 sebesar 81,54, memuaskan. Benefit, tercapainya target kinerja yang ditentukan. BIPO yang ketiga, pimpinan melakukan pemantauan kinerja per triwulan. After, pimpinan melakukan pemantauan kinerja setiap bulan. Benefit, pencapaian kinerja lebih terarah dan terkenali setiap bulannya. BIPO selanjutnya area 5, penguatan pengawasan. BIPO yang pertama, pengembalian sisa panjar perkara secara tunai. After, pengembalian sisa panjar menggunakan sistem Cash Management System, CMS. Benefit, masyarakat tidak perlu repot datang ke pengadilan untuk mengambil sisa panjar. Kemudian terwujudlah akuntabilitas kinerja organisasi. After berikutnya, yang kedua, belum ada sarana prasarana untuk pengendalian gratifikasi. After sudah adanya Dropbox untuk tempat tips. Benefit, menghindarkan petugas dari adanya praktik gratifikasi, sehingga terciptanya pegawai yang bertindak sesuai dengan nilai norma dan etika organisasi sebagaimana dalam metrik di bawah tersebut. BIPO yang ketiga, belum adanya identifikasi benturan kepentingan. After sudah ada, sehingga benefitnya sudah bisa dilakukan antisipasi dan mitigasi risiko jika terjadi benturan kepentingan. Kemudian meningkatnya kinerja organisasi seperti dalam metrik di bawah. BIPO yang keempat, pengelolaan uang negara tidak optimal. After, pengelolaan keuangan negara bisa optimal, sehingga IKPA di bulan Agustus sebesar 96,07. Benefit, pengelolaan uang negara berjalan secara efektif dan efisien sehingga meningkatnya kinerja organisasi. Kemudian BIPO yang kelima, belum ada saluran pengaduan dari masyarakat. After, sudah tersedianya saluran pengaduan melalui nomor pengaduan dan aplikasi Siwas dan SPAN lapor. Benefit, memudahkan para pencari keadilan menyampaikan pengaduan tanpa khawatir mendapat ancaman dari pihak yang diadukan, sehingga sebagai sistem pengukuran dan pengawasan atas tindakan penyimpangan. BIPO yang keenam, belum ada tim penanganan pengaduan. After, sudah dibentuk tim penanganan pengaduan whistleblower system. Benefit, memberikan kepastian dan keyakinan kepada masyarakat bahwa pengaduan ditindaklanjuti. Area yang keenam, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan.
BIPO, nilai IKM dan IPAK belum maksimal, yaitu IKM 3,98, IPAK 3,78. After nilai IKM dan IPAK triwulan 2 meningkat, yaitu IKM 3,99, IPAK 3,99. Benefit meningkatnya kepuasan masyarakat dan kepercayaan publik terkait komitmen anti korupsi di Pengadilan Negeri Jember, sehingga meningkatnya kepercayaan masyarakat pada layanan Pengadilan Negeri Jember. BIPO yang kedua, pelayanan masyarakat belum melewati PTSP. After pelayanan masyarakat sudah dilayani di PTSP dengan sarana prasarana yang representatif, termasuk sarana prasarana bagi kaum difabel. Benefitnya masyarakat menerima layanan PTSP dengan nyaman dan kebutuhan kaum difabel bisa terlayani dengan baik, sehingga meningkatnya kinerja organisasi. Di mana di PTSP kami lengkapi semua dengan toilet difabel ada, pelayanan posbakum lengkap semuanya ada, dan ada layanan prioritas yang sebelumnya belum ada. BIPO yang ketiga, belum adanya kompensasi layanan bagi masyarakat yang layani sesuai dengan standar. After sudah ada kompensasi. Benefit pelaksana layanan bekerja sesuai dengan SOP, memberikan kepuasan kepada masyarakat dan meningkatkan kesan masyarakat kepada Pengadilan Negeri Jember. Selanjutnya, untuk BIPO, untuk melaksanakan sidang harus datang ke PN Jember. After tidak perlu, semua bisa melakukan secara online. Benefitnya menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari pengadilan. Sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, jumlah masyarakat yang menggunakan layanan sidang permohonan online sebanyak 12 orang dari desa, di mana hakim dan PP tetap ada di ruang sidang PN Jember. Masyarakat yang bersidang dengan permohonan tersebut dapat dari kantor desa masing-masing. BIPO selanjutnya yaitu untuk konsultasi ke posbakum harus datang ke PN Jember. After pelayanan konsultasi posbakum bisa dilakukan secara online melalui aplikasi posbakum online. Benefitnya menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari Pengadilan Negeri Jember. Sampai dengan Agustus 2022, jumlah masyarakat yang menggunakan layanan posbakum online sebanyak 21 orang. Kami di sini di PN Jember sudah menyiapkan semua sarana prasarana, dari mulai pintu masuk, tempat parkir, prioritas, toilet difabel baik di PTSP maupun di luar, pelayanan di PTSP, ruang bermain anak, semua, sampai dengan ruang tamu terbuka, ruang sidang anak, dan ruang tahanan. Ruang tahanan kami siapkan dengan pakai AC, jadi tahanan tidak akan gerah. Kemudian juga ada tempat relaksasi, jadi kalau orang-orang menunggu giliran sidang sudah bisa dengan santai, ya. Dan bisa lihat ada masjid juga ada, lengkap mesin semua. Kami seluruh insan Pengadilan Negeri Jember selalu berkomitmen untuk konsisten memberikan layanan terbaik bagi para pencari keadilan dengan moto jujur, objektif, sigap, dan semangat. Dengan segala upaya yang telah dilakukan, berbagai pencapaian kinerja yang telah diraih, kami yakin Pengadilan Negeri Jember layak mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi tahun 2022. Sekian, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua paparannya. Izin kita lanjut diskusi aja ya Bapak. Oke Bapak, tadi terkait, kita mulai dari manajemen perubahan dulu ya Bapak. Tadi kan kita sudah melakukan monef terhadap agen perubahan ya Pak. Nah, saya mau tanya nih Pak, rencana kerja apa saja yang dari agen perubahan yang sudah terlaksana di PN Jember ini, dan apa dampak dari rencana kerja agen perubahan ini? Terima kasih. Rencana kerja dari agen perubahan ini terkonek langsung dengan program-program kerja dari pembangunan JI PN Jember. Di sini kami telah menghadirkan agen perubahannya. Mohon izin akan kami persilakan biar yang bersangkutan untuk menjelaskan program tersebut. Iya, Bapak, dipersilakan. Silakan agen perubahan. Selamat siang, Ibu, Bapak dari tim penilaian nasional. Apakah suara saya bisa didengar, Ibu, Bapak-Bapak? Bisa. Oke. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Wijanarko, saya agen perubahan dari Pengadilan Negeri Jember. Terkait dengan inovasi yang kami buat, jadi saya juga bekerjasama dengan tim inovasi yang ada di PN Jember. Kami membuat
inovasi tilik desa. Jadi rencana kerja kami, saya terutama, saya sebagai perubahan, untuk rencana kerjanya adalah membuat inovasi tilik desa. Jadi inovasi ini konsepnya adalah latar belakangnya karena tadi yang seperti disampaikan Bapak Ketua, kondisi geografis Jember yang cukup luas. Jadi kami melihat ketika melihat masyarakat seringnya kalau ke PN seringnya mundar-mandir Bapak Ibu. Jadi nggak bisa sekali kadang karena awamnya juga masalah persyaratan. Jadi datang terus belum selesai pulang lagi, datang pulang lagi kan kasihan gitu. Jadi kita harapkan untuk layanan Pengadilan Negeri Jember terutama terkait dengan permohonan itu dari awal, dari informasi sampai dengan proses persidangan itu bisa dilayani secara online. Jadi akhirnya kita coba merumuskan, kita buat inovasi tilik desa. Nah di tilik desa ini sudah kita realisasikan, kita rencanakan di 2021 juga bekerja sama pihak Pemda dan stakeholder terkait, dan di 2022 sudah kita realisasikan, sudah ada juga peningkatan kerjasama dari Pemda atas supporting untuk penyediaan alat-alatnya. Jadi kami berharap 226 desa itu bisa tersedia semua alat yang untuk mensupport persaksaan sidang telekonferensi. Untuk 2022 ini sudah tersedia 100 desa yang diberikan bantuan alat oleh Pemda Jember. Jadi untuk program kerja kami yang di 2022 ini sudah kami realisasikan, dan juga kami atau saya sebagai agen perubahan juga ingin mengintegrasikan ada inovasi PTSP online yang semula PTSP online-nya itu terpisah, saya integrasikan di tilik desa biar alur layanannya itu juga jelas dan urut. Jadi kan biasanya kalau masyarakat itu butuh layanan awalnya kan nanya dulu, konsultasi dulu. Jadi kita sambungkan PTSP online langsung tertampil di tilik desa. Itu juga sudah saya realisasikan di 2022. Mungkin itu jawaban dari kami Bapak-bapak Ibu-ibu. Oke, terima kasih. Berarti ini 2021 sudah ada, namun lebih dioptimalkan untuk kerjasamanya dengan desa-desa ya, berarti. Nggih, Ibu. Jadi di 2021 kita menyiapkan konsep dan penyiapan Sapras juga MOU-nya dengan pihak terkait dan dimantapkan kembali di 2022 dan pengembangan di aplikasi tilik desanya, Ibu. Oke. Berarti Masnya ini dari 2021 sudah jadi agen perubahan di PN Jember? Sudah di 2021 semester 2. Oke, baik. Terima kasih. Mohon izin, Bu. Ya? Boleh Bapak. Saya tambahkan ya selaku pimpinan. Iya, silakan Pak Ketua. Jadi di sini ada 226 desa. Iya. Dari 226 desa ini kami banyak dibantu oleh Bupati dan DPR, yaitu Pemkab di sini, untuk memberikan sarana dan prasarana di desa-desa. Tahun lalu, tahun 2001 dianggarkan 100 desa, dan sekarang sudah terwujud sehingga bisalah terlayani pelaksanaan sidang secara online kepada masyarakat desa. Jadi dalam hal permohonan perbaikan nama, tempat tanggal lahir, itu bisa mereka itu mengajukan permohonan secara online dari desa. Sehingga ada MOU dengan Pemkab dan kantor pos. Jadi di sini persidangan ini masyarakat tidak perlu datang ke pengadilan, mulai dari pendaftaran permohonan sampai dengan persidangan. Jadi tetap mereka ada di kantor desa karena jarak tempuh jauh, sehingga mereka tidak akan banyak keluar biaya dan waktu. Habis mereka bersidang bisa langsung kerja di sawah atau di kebun-kebun. Hakim tetap ada di ruang sidang yang melayani mereka dan PP-nya. Jadi begitu habis sidang, kami bisa langsung hakim bisa langsung mengeluarkan putusan dalam bentuk penetapan, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama. Sarana prasarana tersebut oleh Bupati ya akan ditambah agar seluruh desa dan sudah dianggarkan. Tinggal lagi 126 desa. Tahun ini akan diwujudkan. Begitu pula
selama ini kami sosialisasi para hakim dan tugas dari pengadilan turun bekerja sama, berkolaborasi dengan Pemkat melalui pemerintah dinas PMD dan Disduk Capil, memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mengerti, sehingga paham, dengan juga ada pendampingan dari kampus, dari IT-nya kampus, dari ada Fakultas IT Unmuh, ada dari Hukum UNED yang juga memberikan pendampingan dalam penggunaan teknologi informasi. Nah, semua ini bergulir terus, dan sudah tadi kami sudah sampaikan, tahun ini sampai bulan Agustus ada 12 permohonan yang kami layani. Kami memacu terus masyarakat agar bisa menggunakan teknologi informasi sehingga bisa memudahkan mereka. Kalau pendaftaran bisa melalui HP, dan kalau sidang melalui sarana prasarana di kantor desa tersebut. Ya, demikian ya tambahan dari saya. Ya, baik Bapak Ketua. Pak, kalau misalnya sudah putus, outputnya ini kita gimana kan Pak? Apa kita kasih melalui jasa ekspedisi atau bagaimana nih Pak? Sebenarnya kami itu inginnya kan langsung di kantor desa bisa ngeprint langsung misalnya, dan nanti yang dapat pengesahan jelas pakai kantor pos yang bisa dipakai, artinya yang autentiknya itu pengiriman jasa pos, makanya ada MOU dengan kantor pos. Oh, oke, baik, berarti dilakukan pengiriman lewat pos ya Pak ya? Iya. Oke, baik Pak. Nah, selain inovasi yang dihasilkan oleh agen perubahan ini, apakah ada inovasi lain di PN Jember Bapak yang maksudnya aplikasi atau misalnya apa yang di luar dari pusat nih Pak? Apa yang diterapkan di PN Jember? Kami ada seperti pos bakum online. Jadi kalau masyarakat mau konsultasi hukum, mereka ini hanya untuk konsultasi, tidak mesti harus datang ke pengadilan di Jember. Agar jangan bolak-balik warawiri hanya untuk konsultasi. Mereka bisa secara online juga, ada aplikasinya pos bakum online. Kami melayani secara online. Ada pos bakum dari UNED yang standby di PTSP secara transparan juga. Jadi bisa dilihat secara langsung karena kaca tembus dalam memberikan pelayanan secara online kepada masyarakat. Sehingga efisien. Tadi sudah kami sampaikan sampai bulan Agustus ini pelayanan konsultasi hukum tersebut sampai sejumlah 4.030 orang. Jadi mereka tidak perlu ke sini. Nah, jadi itu juga. Kemudian ada juga e-brosur. Kalau hanya menanyakan tentang apa-apa syarat-syarat untuk mengajukan gugatan atau gugatan sederhana atau permohonan atau dan lainnya, mereka bisa secara elektronik mengetahui syarat tersebut melalui elektronik brosur. Jadi di sini ada kami beberapa inovasi, ada 13 yang saling terkait, tidak terpisah, saling terkait. Yang mana inovasi tersebut ada beberapa pengembangan dari inovasi Mahkamah Agung. Nah, kami kembangkan agar bisa menyentuh langsung masyarakat. Seperti contoh Era Terang Plus, elektronik surat keterangan. Plusnya itu bisa masyarakat bisa secara online dari kantor desa, dari HP, bisa mereka minta surat keterangan tersebut. Jadi tidak mesti datang. Sama halnya dengan tadi ada MOU dengan kantor pos juga. Jadi semua kami pakai sistem elektronik. Demikian, Ibu. Oke, siap. Pak, terkait tadi pos bakum online ini. Nah, untuk pos bakum yang ada di di PN Jember sendiri kan kita gampang ya memonitornya Bapak, dan kita misalnya memang ya ada kayak spanduk gratis atau apa ya Bapak. Nah, untuk di pos bakum online bagaimana cara kita memonitor terkait itu Pak? Ya, kami akan dibantu oleh tugas langsung untuk memonitor. Boleh? Ya, izin ya. Mohon izin Ibu. Iya, Untuk Bapak silakan. Pusbakum Online sendiri juga bagian dari inovasi kami yang terintegrasi di Tilik Desa. Jadi untuk Pusbakum Online itu layanannya diakses di Tilik Desa. Kemudian untuk konsultasinya alurnya menggunakan WhatsApp
Ketika nanti klik tombol WhatsApp bisa langsung chatting atau video call. Setelah semua informasi ataupun konsultasi selesai, biasanya kemudian dari pemohon menyiapkan persyaratan. Nah, itu nanti di-upload di form yang sudah disediakan. Jadi untuk memantaunya berdasarkan formnya tadi, Bu. Jadi otomatis nanti kita bisa melihat dari pemohon siapa yang mengajukan konsultasi, kemudian syarat apa yang sudah diajukan, kita bisa melihat dari sana, Ibu. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Nah, tadi kan saya nyambung ke, oke berarti kita lewat WhatsApp sama video call ya Pak. Ya, Kalau betul. boleh saya saran terkait misalnya Kosbakum online, bisa juga kita, meskipun sebetulnya itu bukan ranah kita ya untuk Kosbakum, cuman maksudnya kita buat memitigasi resiko Bapak misalnya tuh untuk Kosbakum online bisa kita kaitkan dengan survei nantinya Pak. Untuk misalnya setelah selesai konsultasi bisa kita mintakan apabila sudah selesai konsultasi bisa mengisi survei tersebut gitu. Jadi kita biar tahu terkait Kosbakum online ini sebagai istilahnya bagian dari pengawasan kita. Mungkin itu sih Pak yang bisa ditambahkan oleh saya. Oh, siap, Bu. Jadi Terus, izin Bu, oke, mungkin ya, juga sebenarnya secara di Telek Desa sudah kita berikan menu untuk survei elektronik, Bu. Tapi Oke. memang sesuai dengan masukan tadi mungkin akan kita kembangkan langsung di halaman setelah isi form ada juga langsung mengarah ke survei elektronik, Bu. Di Ya. Telek Desa di bagian bawah juga sudah kita siapkan survei elektronik untuk juga mengukur kepuasan dari pengguna Telek Desa, Bu. Oke, baik. Oke. Oke. Nah, menyambung juga tadi kan WA-nya untuk Kosbakum online ya. Saya terbiasa sih Pak ngecek salah satu layanan konsultasi atau layanan menghubungi kami. Tadi saya udah cek asisten virtual yang Jesse ya. Cuman untuk ngechatnya itu ternyata tidak diketemukan si nomornya. Nah, apakah kenapa nih Pak? Bisa dijelaskan? Mohon izin ini terkait Jesse ya, Bu. Iya, betul. Jesse. Jadi kan kalau Jesse itu secara konsepnya asisten virtual ya, Bu. Jadi kita mengirim pesan ke nomor sesuai dengan keywordnya. Mohon izin untuk kendalanya apakah tidak keluar responnya atau bagaimana, Bu? Tidak ditemukan Pak, jadi saya nggak bisa ngechat ke ke nomor tersebut. Oh, nggak bisa dicopot ya, Bu? Iya. Oh, oke. Itu. Jadi kemungkinan ini bisa share screen ya. Coba di nomor Jesse-nya ini saya coba akses yang di website PN ya, Bu. Ini masih loading. Atau di paparan aja. Ini Bu, Jesse-nya yang 0811 ini ya, Bu. 081136. Bukan. 0812 deh Pak kayaknya. Ini ada, mungkin mohon izin Bu, untuk nomor Jesse-nya berbeda, Bu. 082139004800. 0811 kalau yang kita publish di website, Bu. Ini ya karena mungkin koneksinya kurang bagus, ada juga di slideshow-nya ini masih loading di 0811 kalau Jesse-nya saya ingat saya. Ini Bu 08113621 500 Bu nomor Jesse-nya. Oke. Oke. Saya sih ngeklik dari yang website ini sih Pak. Di website PN Jember ya, Bu? Iya, pnjember.go.id yang hubungi kami itu ada kan asisten virtual Jesse. Iya, nanti dicek akan lagi aja kami kali perbaiki, ya. siap Bu, siap. Nanti akan kita koordinasikan tim IT kami, Bu. Siap. Iya, oke, nggak apa-apa Pak. Siap, Bu. Oke. Mungkin di manajemen perubahan itu cukup ya Bapak. Terima kasih. Saya bergeser ke Pak Ketua. Boleh Pak Ketua mengenai di tata laksana Pak untuk SOP penyelesaian perkara kita sudah ada di berapa bulan Pak? Dan apakah penyelesaian perkara ini SOP ini sudah direview sebelumnya? Terima kasih Pak. Baik, jadi saya dalam memimpin Pengadilan Negeri Jember selalu bekerja sama dengan Pak Wakil Ketua. Jadi dalam evaluasi SOP pun selalu dengan Pak Wakil. Jadi agar tidak kami yang memborong terus, silakan Pak Wakil menambahkan. Iya Pak, dipersilakan Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk SOP penyelesaian perkara kita sudah mengacu kepada SOP yang sudah diterbitkan oleh Badan Peradilan Umum, Bu. Jadi
untuk penyelesaian perkara-perkara pidana misalnya, itu SOP-nya adalah biasanya diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Dan kemudian hal tersebut sudah terpantau di dalam sistem kami, yaitu SIPP. Kemudian setiap perkara yang sudah dimasukkan SIPP tersebut ke SIPP tersebut akan dimonitoring melalui MIS. Jadi monitoring implementasi SIPP. Jadi setiap perkara, misalnya perkara nomor 1 begitu. Jadi perkara ini kapan masuk, kemudian kapan ditetapkan majelis hakim, kapan disidangkan. Nah, itu sudah termonitor semua. Apabila terlambat, itu monitoring tersebut akan memberikan notifikasi kepada kita. Nah, itulah sifat kami selaku koordinator pengawasan di pengadilan ini memberikan semacam teguran atau semacam mengingatkan kepada para hakim atau para panitera pengganti yang menangani perkara-perkara yang bersangkutan. Jadi kemudian perkara tersebut terus kami pantau, termasuk jadwal persidangan, kemudian jadwal putusan, kemudian sampai dengan pengiriman salinan putusan kepada para pihak atau stakeholder terkait. Nah, ini di dalam monitoring implementasi SIPP tersebut akan diberikan tenggang waktu. Apabila lebih dari 1 hari, itu akan memberikan notifikasi merah terhadap salah satu perkara tersebut, sehingga SOP penyelesaian perkara ini akan jelas, jadi tidak berlarut-larut. Kemudian setiap minggu kami mengadakan evaluasi terhadap penanganan atau evaluasi terhadap monitoring SIPP ini, biasanya di hari Jumat sore, untuk mengetahui siapa-siapa yang belum tepat waktu. Tapi untuk saat ini kami melalui suatu aplikasi yang kami buat, semacam inovasi dari tim IT kami, itu setiap jam 3 sore itu kami memberikan notifikasi kepada masing-masing pihak. Jadi masing-masing pihak ini artinya intern, mulai dari jurusita, panitera pengganti sampai dengan hakim, bahwa penyelesaian perkaranya sampai saat ini, tunggakan sampai saat ini, berita acara yang belum diupload, misalnya ini perkara nomor sekian ya. Jadi dari situ kita bisa memonitor semua setiap penanganan perkara yang dilaksanakan atau dikerjakan oleh masing-masing pegawai yang ada di Pengadilan Negeri Jember ini. Jadi demikian, Ibu. Dan kemudian untuk saat ini kami oleh Badan Peradilan Umum ini nilai SIPP kami diberikan nilai begitu. Jadi untuk saat ini sudah di atas 900 dan mendapatkan bintang 5, bintang tertinggi untuk MIS atau implementasi monitoring implementasi SIPP. Artinya kepatuhan kita terhadap setiap SOP penanganan perkara itu mendapat apresiasi yang tertinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih Pak Ketua. Pak Ketua, tadi kan kita mendapatkan bintang 5 untuk MIS ya Pak. Ya. Nah, berarti terkait itu juga apakah tadi untuk penyelesaian perkaranya berarti kita banyak yang di bawah 3 bulan, apa bagaimana nih Pak? Ini terkait kepatuhan kita, Ibu. Kepatuhan kita dalam mengisi dan menyelesaikan perkara tersebut tepat waktu. Itu yang salah satu contoh itu 3 bulan itu adalah misalnya perkara pidana. Jadi begitu Bu, jadi tepat waktu, begitu selesai diputus perkara ini segera diminutasi, kemudian salinan-salinan putusan segera diberikan dan seterusnya. Jadi begitu Bu, termasuk pengiriman mulai dari awal itu Bu, mulai dari persidangan, kemudian penunjukan majelis hakim, itu tepat waktu semua Ibu. Iya, baik jadi, Pak. Terima kasih. Nah, untuk pidana sendiri kita di 3 bulan, apakah memang 3 bulan atau misalnya ada yang lebih
cepat nggak Pak? Misalnya di bawah 2 bulan sudah selesai atau 2 bulan setengah gitu. Ada Ibu, ada. Persentasinya berapa nih Pak yang lebih cepat daripada 3 bulan ini? Eh, Kalau presentasi penyelesaian perkara kita untuk saat ini di Pengadilan Negeri Jember ini di atas 80% Ibu. Oke, baik Pak. Nah, maksud saya tuh tadi arahnya gini Pak, kalau misalnya ternyata kita bisa melakukan itu di bawah 3 bulan ya Pak untuk pidana misalnya. Nah, apakah dimungkinkan untuk misalnya kita menyelesaikan perkara pidana di bawah 3 bulan gitu Pak, untuk apa batas penyelesaian perkaranya itu gitu Pak, untuk percepatan penyelesaian perkara gitu. Apakah dimungkinkan untuk itu gitu? Kalau bisa dimungkinkan, Dimungkinkan Ibu. Jadi ya. itu yang saya sampaikan itu adalah perkara tersebut yang pidana biasa. Untuk perkara cepat bahkan 1 hari sudah selesai, Bu. Oke. Iya. Dan itu sudah kami upload di di SIPP. Demikian, Oke. terima kasih. Oke, siap Bapak. Oke. Ya, tadi saya kaitkan dengan SOP, berarti kalau begitu bisa jadi SOP-nya bisa berubah ya Pak, kalau misalnya ternyata bisa jauh lebih cepat juga selesainya gitu. Iya, Nanti mungkin ya review. iya. Oke, baik Bapak. Mungkin untuk tata laksana mungkin itu. Kemudian saya beralih ke ini Pak. Untuk pengaduan nih Pak, pengaduan lewat Siwa sama Span Lapor kita gimana nih Pak? Ya, untuk pengaduan. Jadi Ya. apa boleh saya dibantu oleh Arya tersebut ya? Boleh Bapak? Silakan Arya yang bilang itu. Arya 5. Ini Pak Hakim Ipan. Terima kasih. Bisa mendengar suara saya, Pak? Iya Bapak, terdengar jelas. Jadi untuk pengaduan kami sudah ada di sifat sudah ada, tim pengaduan juga ada, nomor pengaduan juga sudah ada. Namun sampai saat ini dari hasil laporan sampai tidak ada pengaduan yang atas pelayanan ataupun sikap dari para pegawai di Pengadilan Negeri Jember ini, Bu. Oke, baik Bapak. Kalau begitu apakah kita juga melakukan review ini Pak di Google Review? Maksudnya mengecek Google Review kita Pak? Ya, untuk pelaksanaan pengaduan dan pelaporan semuanya setiap bulan kami lakukan monitoring dan evaluasi. Dan ketika sudah dilakukan monitoring evaluasi, kita tahu bahwa dari hasil kemarin salah satunya adalah mungkin kurangnya sosialisasi ke dalam masyarakat tentang integritas kita, adanya nomor pengaduan maupun SIWAS. Untuk itu solusinya kemarin kita sudah melakukan public campaigns tentang program-program integritas kita, dan juga adanya kita dibuka kesempatan untuk pengaduan ke kantor pengadilan. Gitu, Bu. Oke, baik Pak. Tapi kalau untuk misalnya kita melihat respon di Google Review, apakah kita melakukan itu juga nggak Pak? Karena kan karena evaluasi, jadi saya ngelihat dari kebetulan Google Review kita rate-nya 4,0 ya Bapak. Nah, apakah ada pengelolaan Google Review-nya Pak? Soalnya di sini belum ada respon dari misalnya ada yang ngasih rate-nya dari yang terkecil atau yang ya sudah bagus gitu, belum ada respon dari kita nih Pak, belum terlihat adanya respon dari kita. Mungkin nanti ke depannya bisa kita kelola juga Pak Google Review, karena kadang kan orang juga melihat sekarang suka melihat Google Review juga ya Pak sebelum ke suatu tempat gitu. Jadi misalnya bisa dikelola juga si Google Review ini untuk kita misalnya apabila ada ada yang kurang baik tentang kita, bisa kita konfirmasi nih apakah memang betul atau tidak gitu kejadian tersebut gitu Pak. Jadi kita konfirmasi saja di Google Review biar kita
tindak lanjut dari pengaduan atau misalnya tindak lanjut dari aduannya masyarakat tuh kita kita balas gitu Bapak. Itu mungkin Pak dari saya. Ya, terima kasih atas masukan Oke, Bu. siap. Bahkan memang kami sampai sekarang masih terbuka, tetap terbuka Iya. online maupun offline, semua kami tetap terbuka adanya pengaduan Bu. Iya, terima kasih Bapak. Mungkin itu dulu dari saya Bapak. Terima kasih banyak Bapak-Bapak yang sudah menjawab dari tadi. Saya alihkan ke Mbak Etika dan Mbak Nara. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu. Iya, baik, terima kasih Mbak Nisa, terima kasih Bapak. Kita lanjut Pak diskusinya dengan saya. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan monitoring dan evaluasi. Di sini monitoring evaluasi itu terkait dengan SOP ya Pak ya. Kan tadi sudah ditanyakan ya oleh Mbak Nisa terkait dengan SOP kita terkait dengan monitoring penanganan perkara ya Pak ya. Nah, penanganan perkara. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah monitoring terkait dengan SOP-nya. Apakah kita punya mekanisme tersendiri monitoring secara rutin terkait dengan SOP ini? Karena kan SOP ini kan sangat dinamis ya Pak ya, sesuai dengan waktu perkembangan zaman dan kebutuhan di lapangan seperti itu. Nah, ini bagaimana Pak kita melakukan monitoring atau review SOP ini? Apakah sudah ada yang berkala ataukah mungkin untuk insidental atau seasonal, artinya ketika memang di lapangan itu sudah tidak memungkinkan, kita langsung merubah atau menetapkan SOP yang baru yang lebih sesuai atau yang lebih berimplementasi, yang lebih berdampak kepada masyarakat seperti itu Pak, bisa dijelaskan? Terima kasih Ibu. Jadi terkait dengan SOP, kami SOP-nya ini asal dari SOP kami itu sudah menjadi satu Ibu dari Badan Peradilan Umum. Misalnya tentang suatu penanganan perkara perdata permohonan, misalnya salah satunya itu kami menyesuaikan dengan kondisi setempat. Ini sekali lagi menyesuaikan dengan kondisi setempat. Kami evaluasi. Salah satunya adalah ketika kita mau membuat SOP, mau melaksanakan inovasi tentang tilek desa. Itu SOP-nya itu kalau SOP permohonan, sidang perdata permohonan, itu adalah SOP tersebut orang harus datang ke kantor, mendaftarkan, kemudian membayar biaya perkara, menunjuk hakim, kemudian disidangkan dan harus datang ke kantor ini. Ini salah satu evaluasi SOP yang kami lakukan. Itu untuk saat ini, bahkan yang waktu-waktu yang lalu untuk saat pandemi, SOP tersebut kurang sesuai lagi atau sudah tidak upgrade lagi gitu. Jadi sehubungan dengan keluhan masyarakat, akhirnya SOP tentang sidang permohonan ini kami perbaharui atau kami revisi. Salah satunya dengan sidang tilek desa. Cukup seseorang tersebut mendaftarkan secara online, kemudian pembayaran juga secara online, kemudian sidangnya kita laksanakan juga secara online. Bahkan saat ini pengiriman putusannya pun secara pos, tidak harus orang datang ke sini. Bahkan sebagai bentuk inovasi daripada SOP tersebut, Pak Panitera di samping saya ini, Panitera Pengadilan Negeri Jember tersebut sudah mengirimkan salinan putusan melalui tanda tangan elektronik. Jadi tidak perlu tanda tangan basah lagi yang harus dikirimkan. Itu salah satunya Ibu, inovasi terhadap SOP. Kalau kita berbicara SOP yang dari Badan Peradilan Umum ini sudah pakem, kemudian apakah ini ada kendala penerapannya di PN, ini apakah sudah dievaluasi atau belum, itu saya contohkan tadi SOP tentang permohonan, perkara perdata permohonan. Kalau menurut SOP dari Badan Peradilan Umum, SOP sidang keliling tilek desa itu tidak ada. Tapi ini kami berikan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan yang ada di Jember.
kami kembangkan SOP tersebut. Jadi demikian Ibu, salah satu evaluasi dari SOP yang sudah ada dari Badan Peradilan Umum atau dari Mahkamah Agung yang ada di Pengadilan Negeri Jember. Terima kasih. Iya Pak, baik. Kalau secara rutinnya Pak, rutinitas kita melakukan monitoring evaluasi itu dilakukan per apa Pak? Apa per triwulan kah, atau setiap bulan kah, atau per tahun kah, seperti itu? Jadi begini Bu, untuk evaluasi SOP ini kami biasanya sebelum rapat bulanan itu masing-masing bagian kepanitraan salah satunya ini mengadakan rapat intern dulu untuk menganalisa SOP ini. Baru kemudian kami sampaikan di setiap rapat bulanan yang kita laksanakan. Di dalam rapat bulanan tersebut akan disampaikan beberapa permasalahan-permasalahan dan salah satunya adalah SOP itu. Jadi di dalam rapat bulanan yang kita laksanakan ini, yang pertama ini kita mengevaluasi temuan bulan yang lalu saat ini sudah dilaksanakan apa belum begitu. Ini salah satu contoh. Kemudian berikutnya ini temuan yang baru lagi kita evaluasi gitu. Itu salah satu evaluasi terhadap SOP yang ada di Pengadilan Negeri Jember. Terima kasih. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Berarti saya simpulkan ya, kita sudah punya rutinitas review SOP selama 1 bulan sekali seperti ya. Artinya bulanan ya Pak review kita. Seperti itu ya Pak. Iya, siap Bu. Bahkan kalau PTSP itu evaluasi terhadap SOP-nya itu 1 minggu 2 kali Bu. Jadi setiap hari Senin dan setiap hari Jumat, hari Senin awal pekan, kemudian setiap Jumat di akhir pekan. Itu evaluasi SOP di situ Ibu. Untuk hari Senin itu biasanya melaksanakan pembekalan terhadap tugas-tugas yang akan dilaksanakan dari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian untuk hari Jumatnya itu biasanya melakukan evaluasi kendala-kendala yang sudah terjadi antara hari Senin sampai dengan Jumat itu. Jadi masing-masing bagian mengadakan evaluasi terhadap SOP yang ada di atau yang menjadi tugas atau yang menjadi pedoman dalam setiap tugas untuk dijalankan. Jadi seperti itu. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak. Itu yang terkait dengan SOP ya Pak ya. Kemudian Pak, yang terkait dengan tadi masih di area tata laksana, itu adalah penerapan SPBE ya, sistem berbasis elektronik, itu terkait dengan aplikasi-aplikasi yang sudah kita gunakan. Nah, semisalnya kalau kita bisa kategorikan, tadi kan sudah dijelaskan ya beberapa aplikasi. Nah, kalau aplikasi yang memang aplikasi dari kita, pengembangannya dari kita di luar dari pusat, itu aplikasi apa Pak? Aplikasi-aplikasi yang sudah kita kembangkan di luar dari pusat itu sebetulnya ada beberapa. Salah satunya adalah e-brosur. E-brosur ini kalau kita klik, kita akan masyarakat akan mendapat semacam penerangan begitu, atau semacam keterangan, misalnya salah satu syarat untuk mengajukan permohonan, mengajukan gugatan apa di situ. Nah, itu e-brosur. Artinya program ini langsung menyentuh kepada masyarakat tanpa masyarakat tersebut datang ke pengadilan. Jadi masyarakat bisa melihat dimanapun dia berada. Bahkan e-brosur ini mengurangi intensitas kita untuk bertemu dengan orang, hanya untuk menanyakan brosur, hanya untuk menanyakan persyaratan. Jadi di situ ada e-brosur ini. Bahkan untuk masyarakat Jember yang berada di luar pulau pun, apabila sebelum mereka datang ke PN untuk mengajukan suatu layanan kami begitu, dia akan melihat di e-brosur ini syaratnya apa. Jadi ketika datang ke sini sudah siap begitu, tidak bolak-balik hanya untuk menanyakan persyaratan. Itu salah satunya yang di luar aplikasi yang sudah disampaikan. Kemudian kalau yang lain-lain ini misalnya Ekord Plus, kemudian PT Galaxy Han, ini
sebetulnya kami itu ini sudah ada di aplikasi Mahkamah Agung, tapi ini baru. Sebelumnya menggunakan ini kita. Menggunakan ini. Ini yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Kemudian aplikasi-aplikasi yang lain, asisten digital, kemudian antrian PTSP, antrian sidang, JESI, monitoring kepatuhan SIPP, sidang Sinajib, Galaxy Han, PTSP online, Posbakum online, e-Court Plus. Jadi e-Court Plus ini aplikasi e-Court itu sebetulnya sudah ada dari Mahkamah Agung untuk pendaftaran perkara perdata. Cuman ada masyarakat yang bukan advokat. Jadi masyarakat yang bukan advokat, yang masih awam dengan hukum, itu tidak tahu langkah-langkahnya. Apa yang harus dimasukkan, apa yang harus di-upload, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Nah, itu di dalam e-Court yang dari Mahkamah Agung itu tidak ada. Kami berikan nama plus, sehingga di situ ada keterangannya. Oh, ini yang harus diupload, contohnya seperti ini begitu. Jadi ini langsung menyentuh masyarakat dan masyarakat menjadi semakin mengerti dan mudah begitu. Jadi semacam manual mutunya begitu, semacam keterangan-keterangan apa saja. Ini kalau kita pakai aplikasi langsung dari pusat itu kan mohon maaf masyarakat awam tidak tahu begitu. Contohnya gimana, seperti apa begitu. Kemudian aplikasi yang lain, Tilik Desa ini tadi sudah kami sampaikan secara panjang lebar, yang merupakan inovasi unggulan kami, yang mana yang tadinya masyarakat itu datang ke pengadilan ini jauh letaknya dan kemudian sidangnya kadang masih menunggu antri dan sebagainya. Dengan sidang-sidang yang lain, dengan adanya Tilik Desa ini mereka tidak lagi antri dan tidak lagi datang ke pengadilan hanya untuk mengurusi permohonan yang sifatnya sederhana. Jadi mereka cukup datang ke kantor desa setempat, sidang online, kemudian produknya sudah jadi begitu. Dan ini untuk ke depan sudah kami kembangkan, kami sudah mau melakukan MOU dengan catatan sipil, bahkan nanti produknya dari catatan sipil itu sudah bisa diterima hari itu juga, rencananya seperti itu. Kemudian itu beberapa aplikasi-aplikasi yang kami kembangkan dan mendapat respon positif dan langsung menyentuh masyarakat. Dan hal ini juga didukung oleh Pemda Jember atau mendapat apresiasi dari Pemda Jember. Bahkan Pemda Jember mau mengadakan pengadaan alat-alat elektronik di desa itu untuk membantu sidang Tilik Desa ini di seluruh desa. Saat ini dari peralatan ini masih ada sekitar 100 di setiap desa. Artinya untuk desa-desa yang lain bagaimana begitu. Jadi untuk desa yang lain itu menggabungkan ke desa yang ada peralatannya ini terdekat, tetangga desa terdekat. Seperti itu, Ibu. Iya, Terima kasih. Iya, baik Pak, terima kasih Pak. Untuk Tilik Desa tadi sudah dijelaskan di awal ya Pak ya. Iya, maksudnya mungkin Bapak nggak perlu ngulang lagi, tapi karena saya juga udah mencatat juga mungkin aplikasi-aplikasi yang lain. Berarti saya nangkapnya tadi ada memang beberapa aplikasi ya. Tadi ada contohnya Tilik Desa yang merupakan andalan kita, kemudian e-brosur dan modifikasi Court Plus ya Pak ya, yang merupakan pengembangan dari kita ya. Artinya walaupun tadi ada aplikasi yang dari pusat, tetapi kita menyesuaikan dengan kondisi di lapangan kita, sehingga kita melakukan modifikasi atau tambahan fitur seperti itu ya Pak ya. Iya, termasuk Posbakum online ini, ya. Makasih. Oh ya, itu pun juga tambahan juga ya Pak, walaupun Tambahan. ada modifikasi kita juga ya. Iya. Iya, Modifikasi baik, memang asli dari kami, Bu, ini. Asli Yang dari mana kami. Pak? Yang Posbakum online. Itu ciptaan kita. Iya. E-brosur Posbakum online. PTSP online. Iya, Pak. Terus tadi kan kita di penjelasan yang Tilik Desa ya Pak ya, kita menyatakan bahwa kita bekerja sama dengan Dukcapil gitu ya Pak. Iya, Pak.
Nah, itu kerjasama Dukcapil ini kan kalau tadi sebelumnya saya ngevaluasi yang pengadilan agama itu kan terkait cerai ya Pak ya. Iya, Ibu. Nanti kan terus perubahan kepada misalnya KK, kemudian KTP. Nah, kalau misalnya yang di pengadilan negeri itu juga sama gitu ya Pak? Iya, silakan Bapak. Begini Bu, kami sudah membicarakan dengan Pak Bupati, dengan Kadis Dukcapil. Nah, sekarang ini permohonan sidang online ini sudah berjalan. Kemudian ini sedang disiapkan agar di Dukcapil nanti ngeling online juga dengan pengadilan. Di mana begitu selesai sidang permohonan, Disdukcapil langsung nanti akan menindaklanjuti penetapan dari hakim tersebut, ya, karena ini permohonan produknya penetapan, kalau gugatan produknya adalah putusan. Ini permohonan langsung di respon oleh Disdukcapil, kemudian Disdukcapil akan mengirimkan ke kantor camat dan ke desa, sehingga harapan ke depan ini masyarakat bisa ngeprint langsung KTP-nya, KK-nya, aktenya di kantor desa setempat. Nah, ini sudah sedang disiapkan oleh Pak Bupati dan DPR karena ini membutuhkan sarana dan prasarana. Nah, jadi yang sudah ada ini kan baru 100 desa yang siapkan. Masih ada lagi 126 desa. Nah, namun dalam tahun ini Pak Bupati sudah sempat menyampaikan di DPR akan menyiapkan kelengkapan yang lainnya. Dan begitu juga dengan Disdukcapil. Itulah pengembangan ke depannya, sehingga ngeling masyarakat benar-benar dimanjakan, dilayani. Cukup di kantor desa semua bisa selesai. Kalau itu hanya permohonan yang sifatnya sederhana, perbaikan nama, akta tempat, tanggal lahir. Ya. Demikian program ke depannya. Oke Pak, baik Pak. Ini baru program ke depan ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti cepat terwujud ya Pak ya. Karena memang ini sangat bagus sekali, yang sangat program yang menyentuh masyarakat. Artinya kita tuh tidak menunggu aja kita yang mengejar bola seperti itu ya Pak ya. Izin Kemudian Ibu ya. ya Ya. siap-siap. Kami juga sudah ada tayangan di YouTube itu beberapa contoh pelayanan kami untuk permohonan ke masyarakat desa. Jadi masyarakat itu benar-benar merasa ya didekatkan dengan pelayanannya. Karena ini saking luasnya wilayah Jember, mereka bisa menerima dan cepat, tidak menunggu waktu terlalu lama dan tidak perlu bolak-balik. Ya. Jadi Pak Bupati pun juga sangat antusias dan bertekad sampai beliau menyiapkan di APBD-nya. Ya, yang lalu sudah jalan 100 desa dan sudah berjalan permohonan sampai bulan Agustus 12 permohonan. Ya, dan kami selalu continue melakukan sosialisasi, pelatihan langsung datang ke desa-desa. Kami kirim tim didampingi oleh tim dari PMD, Dinas PMD. Jadi melatih petugas di desa sebagai admin untuk bisa melayani masyarakat yang bersidang secara online di desa setempat. Jadi ada program rutin kami untuk itu. Ya. Jadi tidak ada alasan ke depan ya kalau di desa itu tidak bisa melayani. Karena ini adalah program kami secara kolaborasi dengan Bupati. Ya. Dengan menyesuaikan tempat keadaan, adaptif, kami benar-benar terapkan. Kolaboratif, adaptif, kami terapkan tersebut yang berorientasi pelayanan kepada masyarakat. Demikian Ibu, terima kasih. Iya Pak, baik terima kasih Pak. Sangat bagus sekali ya programnya. Bagaimana kita mengajak Pemda untuk berkolaborasi, karena mungkin tanpa adanya Pemda kita pun juga tidak punya biaya ya Pak untuk mengadakan peralatan tersebut. Jadi memang kita harus bagaimana bekerja sama dengan Pemda untuk saling mendukung. Nah seperti itu Pak. Siap, Ibu. Kemudian Pak lanjut Pak untuk di area area pengawasan ya Pak ya. Tadi sudah disampaikan juga penjelasan atas pertanyaannya Mbak Nisa terkait dengan survei, kemudian tentang respon terhadap pengaduan masyarakat. Nah, yang ingin saya tanyakan itu selanjutnya adalah terkait misalnya benturan kepentingan. Nah, kemudian terkait dengan mitigasi resiko
yang terjadi di saat layanan, misalnya persidangan. Apa yang sudah kita lakukan seperti itu, Pak? Misalnya di kita itu memiliki apa? Kalau kita ada kayak macam jurusita gitu nggak, Pak? Ada Bu, ada Justa. Nah, iya itu seperti apa Pak? Karena kan dia kan berhubungan langsung seperti itu ya Pak ya dengan apa namanya ketika berlayanan kan dia berhubungan langsung itu bagaimana mitigasi resikonya. Kemudian misalnya ada yang terkait dengan uang atau uang panjar sidang seperti itu Pak. Bagaimana kita tadi apa namanya sistem pengembaliannya seperti apa Pak? Bisa diceritakan? Makasih Bu. Iya Pak, silakan. Kalau panjar sidang itu langsung di PTSP Bu. Ya, kami ada pelayanan melalui bank BTN. Jadi ada staf bank BTN, kami ada MOU nasional yang pusat dari MA sendiri yang menerima panjar memakai sistem GA. Jadi sistem aplikasi yang disiapkan oleh MA Badilum. Jadi menilai sendiri berapa kira-kira penghabisan biaya dengan menghitung jarak tempuh dan sonasi dari orang yang mau mengajukan gugatan tersebut. Kemudian pembayarannya pun juga langsung. Jadi tidak ada uang di PTSP, tidak ada uang, di pengadilan tidak ada uang, yang menerima langsung bank. Ya. Nah, kemudian jurusita ini tidak boleh menerima uang panjar sidang. Ia hanya bertugas turun ke lapangan membawa relas panggilan. Itu pun kalau jurusita keluar dari kantor bertugas harus membawa surat tugas dan mengisi izin keluar kantor. Jadi izin keluar kantor dan membawa surat tugas. Dan pakaiannya pun kami siapkan, ada tulisan di belakangnya itu Jurusita Pengadilan Negeri Jember. Sehingga kemanapun mereka selalu membawa memakai baju tersebut saat bertugas dengan membawa surat tugas tersebut. Jadi semua terpantau. Begitu pula kita tahu areanya di mana dia memanggil. Jarak tempuh tahu berapa jam jarak tempuhnya. Berangkat jam berapa, dia mesti balik jam berapa. Kalau ada kendala di lapangan, dia akan mengontak Panmut Perdata. Karena ini kan jurusita ini terkait dengan keperdataan. Jadi kalau ada kendala, kontak Panmut Perdata dan solusinya apa dari panitra, Pak Panitra yang memberikan solusi. Namun selama ini tidak terlalu banyak kendala karena kami punya jurusita sudah benar-benar profesional melaksanakan tugasnya, jadi tanpa kendala. Kalau masalah tidak ditemukannya orang yang dicari untuk diberikan relas di lapangan, ada mekanismenya di hukum acara yaitu melalui kantor desa. Nanti petugas desa yang akan meneruskan untuk menyerahkan relas panggilan tersebut. Jadi tidak ada menerima uang itu tidak ada. Demikian Ibu. Iya baik Pak. Ini tambahan dari rekan kami Pak. Iya silakan. Terima kasih Ibu. Jadi sehubungan dengan sisa panjar biaya perkara yang selama ini dikeluhkan, kami mempunyai sistem tersendiri Ibu untuk pengembalian sisa panjar biaya perkara ini. Tadinya sistem panjar biaya perkara ini diberikan secara manual. Bahkan ini oleh Bawas Mahkamah Agung dulu pernah disampaikan ini jangan sampai, karena ada indikasi sisa panjar biaya perkara yang kecil itu nanti akan berpotensi menjadi tip bagi pegawai pengadilan. Kami memiliki cara yaitu pengembalian melalui CMS Ibu. Jadi melalui nomor rekening dari yang membayar panjar biaya perkara. Jadi di awal pendaftaran itu kami melakukan pembayarannya melalui bank, menyampaikan kepada petugas kami sudah dalam bentuk kitir. Nah di situ juga ada pernyataan bahwa apabila ada sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan kepada rekening itu. Jadi begitu perkara ini diputus pada hari ini, besok oleh Kepanitraan Perdata sudah dikembalikan lagi ke rekening pembayar tadi. Rekening pembayar tadi melalui transfer bank CMS. Jadi tidak ada orang datang dan berhubungan dengan petugas kami. Jadi seperti itu sistemnya saat ini yang ada di Pengadilan Negeri Jember. Hal ini sangat membantu kami terhadap sisa-sisa panjar biaya perkara yang sedikit namun kadang-kadang
pembayarnya ini jauh. Kadang cuma sisa 50.000, 60.000, orang tidak mau datang gara-gara ngambil panjar biaya. Tapi dengan adanya sistem CMS ini, sisa 3.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah akan kita kembalikan melalui transfer. Jadi semacam itu Ibu, melalui CMS. Kami MOU dengan BTN, saya sebutkan banknya. Jadi begitu untuk menghindari dalam sisa panjar biaya perkara tersebut. Jadi terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Pak, satu lagi Pak, terakhir, kan tadi sudah dijelaskan ya Pak, jurusita kemudian memanggil ya untuk memberikan surat kepada yang berperkara gitu ya. Nanti kalau misalnya tidak ketemu atau alamatnya tidak pokoknya tidak ketemu orangnya, artinya suratnya masih di kita, itu diserahkan ke kepala desa gitu ya. Nah, itu kasus tadi Pak di pengadilan agama sebelumnya, itu kepala desanya tuh tidak memberitahu ke yang bersangkutan, kemudian sehingga banyak sidang-sidang yang tidak dihadiri. Nah, seperti itu terjadi di kita juga nggak? Kemudian cara kita mengatasinya seperti apa, Pak? Iya, jadi memang ada di beberapa pengadilan lain itu yang seperti itu. Namun kami selalu berkoordinasi dengan Pemda Jember, terutama Dinas PMD, untuk melakukan sosialisasi setiap kali ada rapat pengumpulan kepala desa. Bahkan kami diundang itu. Salah satu yang kami sosialisasikan adalah itu tadi. Apabila ada relas kepada di desa setempat dan tidak ditemukan yang bersangkutan, akan disampaikan melalui kepala desa, dan kepala desa diminta kewajibannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Jadi itu kami selalu bekerja sama dan dengan Dinas Pemerintahan Desa. Kami merangkul Pemda. Kami memang tidak bisa mempunyai upaya paksa kepada kepala desa, tapi langkah kami adalah berkoordinasi dan merangkul Pemda. Namun demikian, menurut hukum acara perdata, jadi di dalam HIR maupun RBG, apabila surat tersebut itu sudah disampaikan kepada kepala desa dan sudah mendapat cap dari kepala desa, itu sudah sah menurut hukum untuk dilanjutkan persidangannya. Demikian Ibu, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak. Dari saya sudah cukup Pak, saya kembalikan diskusi ini ke Mbak Nara, silakan. Baik, terima kasih Mbak Etika atas kesempatannya. Izin Bapak Ibu, jadi mohon izin apakah suara saya agak untuk yang enggak jelas? Ada agak noise Mbak Nara di belakang sedikit. Suaranya tidak jelas terdengar, Bu. Mohon izin ya Pak. Ya, sebentar. Baik, mohon izin nih karena evaluasinya ada. Jadi kami harus Tuhan. Baik, mohon izin Pak. Oke, Bapak mohon maaf, ini ada kendala sinyal sedikit. Pertanyaan saya sedikit aja Pak, karena tadi sudah banyak didalami oleh rekan saya, Mbak Nisa dan juga Mbak Etika. Mungkin beberapa waktu yang lalu kan Pak Presiden memberikan arahan untuk terkait dengan bagaimana reformasi hukum di Mahkamah Agung. Nah, di Mahkamah Tidak Agung jelas suaranya, kan, Bu. Mohon maaf, masih belum jelas. belum jelas. Oke, Ya. di sini ya Pak, 1 menit. Oke, sekarang sudah jelas Pak? Masih belum jelas? Sudah. Sudah ya?
Baik, mohon izin Bapak, saya pertanyaannya satu aja dulu terkait dengan apa namanya ekspektasi Presiden terkait dengan reformasi hukum di Mahkamah Agung. Yang pertama kan Pak Presiden kan mengekspektasikan tentang kualitas penyelesaian perkara. Tadi di kita juga lumayan sudah terkawal. Kemudian meningkatkan akses pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat juga di kita tadi inovasinya tadi mendekatkan ke masyarakat juga ya. Jadi memang apa namanya kita juga sudah mengawal yang itu. Tapi kalau untuk yang keadilan restoratif nih Pak, ini kan mungkin sama teman-teman MA di pusat kan juga mulai dipikirkan ya, bagaimana strategi untuk mengedepankan keadilan yang restoratif. Tapi kalau di tempat kita sendiri nih Pak, dari Pengadilan Negeri Jember, kira-kira ada dimungkinkan nggak Pak kasus-kasus itu bisa kita kedepankan untuk penyelesaiannya secara restoratif, keadilan restoratif? Eh, Mohon maaf Ibu, sebetulnya suaranya kurang begitu jelas. Tapi yang bisa kami tangkap tadi Ibu menanyakan tentang restoratif justice di Pengadilan Negeri Jember. Begini, untuk restoratif justice itu di Pengadilan Negeri Jember salah satunya adalah untuk anak ya, diversi. Pengadilan Negeri Jember sudah menyelesaikan beberapa restoratif justice, artinya untuk diversi, untuk perkara anak itu kami sudah pernah menyelesaikannya Ibu, anak yang berhadapan dengan hukum ini, dan kami selesaikan melalui restoratif justice. Kebetulan itu untuk restoratif justice tersebut akan tercatat di dalam sistem informasi penelusuran perkara SIPP Pengadilan Negeri Jember. Di situ akan ada tertera berapa Pengadilan Negeri Jember sudah menyelesaikan restoratif justice begitu. Itu sudah ada, dan bahkan untuk restoratif justice yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Jember ini akan mendapatkan nilai begitu di dalam yang saya sampaikan tadi, ACE, monitoring implementasi SIPP. Jadi kami di sini memang diberikan semacam kesempatan, bahkan dipacu untuk restoratif justice terhadap perkara-perkara tertentu, salah satunya adalah yang anak, dan itu akan mendapatkan nilai, sehingga kita ini memicu kami untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui restoratif justice, ya ini diversi, dan itu akan mendapatkan nilai dari Badan Peradilan Umum setiap kali menyelesaikan perkara restoratif justice. Begitu Ibu, terima kasih. Oke, baik. Informasinya sangat ini ya Pak ya, sangat bermanfaat. Karena ini kan memang yang diekspektasikan Pak Presiden nih ke MA, dan saya mengapresiasi dari kita juga sudah mendukung untuk ke arah sana gitu. Baik, saya mohon izin ada satu pertanyaan lagi nih Pak terkait dengan inovasi tadi. Kalau terkait dengan inovasi, tadi kan yang di desa kan memang ada banyak nih layanan-layanan yang kita integrasikan dalam satu wadah gitu. Tapi saya tadi belum banyak mendengar tentang pendampingan mahasiswa di desa, sama satu lagi yang pendampingan LBH di desa. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja Pak. Ini pendampingan mahasiswa di desa itu detailnya seperti apa? Kemudian apakah yang memanfaatkan layanan ini banyak, dan yang pendampingan LBH juga seperti apa, dan bagaimana pemanfaatannya? Ya, kami langsung penunjuk tugasnya yang langsung ke desa pendampingan. Ya. Siap. Mohon izin Ibu menjelaskan. Tadi mohon maaf mungkin agak cepat informasinya, tapi mungkin yang saya tangkap terkait dengan pendampingan LBH Ibu. Oke, siap. Jadi untuk melaksanakan pelayanan ke desa Ibu, kita memahami bahwasanya masyarakat di desa itu sangat awam terkait dengan pengetahuan hukum. Jadi memang dalam memahaminya itu perlu pendampingan dari LBH, karena kadang juga ketika kita sudah menyediakan layanan online pun untuk memahami istilah-istilah dalam layanan itu juga masih kurang optimal. Jadi kita berharap kita memberikan layanan itu dengan berbagai cara, tidak cuma dengan layanan online tapi juga langsung mengoptimalkan dengan pendampingan, karena kami rasa pendampingan itu nanti sifatnya kontinu, dan ketika face to face ataupun bisa bertemu muka dengan para pendamping itu bisa lebih mengoptimalkan dalam menerima layanan dari pengadilan Bu. Jadi mekanismenya para LBH itu mendampingi dari mahasiswa juga yang kita kerjasama. Jadi mahasiswa itu dalam program MBKM kita bekerjasama dengan PN. Salah satu program kerjanya adalah melakukan pendampingan ke desa, di mana para mahasiswa tadi memberikan istilahnya pendampingan penggunaan layanan tilik desa.
Nah, seringnya juga ada hal-hal yang pertanyaannya sudah berbau sangat teknis dan di sana dibutuhkan para LBH yang punya kemampuan lebih dalam pemahaman masalah hukum, Bu. Mungkin seperti itu, Bu, penjelasannya. Iya. Saya Bisa tambahkan Ibu. diterangkan nggak Pak, yang memanfaatkan itu sudah berapa banyak gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa inovasi yang kita buat ini memang menjawab kebutuhan masyarakat. Kalau untuk yang LBH, pemberian LBH Bakti Keadilan itu karena sifatnya dia per area, jadi kita mungkin bisa mengukurnya secara jangkauan desanya, Bu. Tapi kalau memang secara orang per orang karena tidak, istilahnya tidak menggunakan aplikasi, kita hanya bisa menyampaikan untuk jangkauannya sudah menjangkau 100 desa yang sudah mendapat bantuan alat, Bu. Dan itu sudah berjalan mungkin sekitar 1 semester, 6 bulan pendampingannya, Bu. Tadi ada yang mau menambahkan Pak, boleh silakan. Mungkin singkat aja karena waktunya sedikit menit. Iya, Monggo. terima kasih Bu. Jadi untuk mengantisipasi masyarakat desa dan menyentuh langsung kepada mereka ini, kami membuat program ini ada semacam program-program yang lain. Di antaranya salah satunya itu MOU dengan kampus, Ibu. Di sini ada kampus Universitas Negeri Jember, ada kampus Universitas Muhammadiyah Jember. Jadi kami MOU dengan Fakultas Hukum di kampus Universitas Negeri Jember, kemudian MOU dengan Fakultas Psikologi, Fakultas IT, Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah. Dengan adanya MOU ini maka kampus juga ada program gitu, menugaskan mahasiswa, ada semacam KKN begitu, untuk menugaskan mahasiswa ini ke desa-desa yang mendapat tempat menjadi ketempatan tilik desa ini, selama misalnya 2 bulan atau selama 3 bulan gitu, untuk pendampingan di mereka, untuk pendampingan masyarakat di sana. Sedangkan untuk mahasiswa mereka semacam KKN itu. Jadi kita MOU ini, MOU begitu. Artinya program ini sangat bermanfaat karena keterbatasan tenaga di kami juga untuk memberikan menjangkau yang sekian ratus desa ini, kami MOU. Kalau mahasiswa kan banyak, sehingga mereka bisa memberikan semacam masukan, semacam pencerahan atau semacam semacam penerangan kepada masyarakat desa itu tentang hal-hal yang bagi masyarakat desa itu awam tentang hukum begitu. Jadi begitu salah satu program kami. Saya tambahkan lagi, terkait dengan mahasiswa yang melaksanakan pendampingan di desa. Sebelum mereka turun, kami dari petugas PN Jember ini melaksanakan suatu pelatihan, sosialisasi. Jadi bimbingan dan pembinaan kepada para mahasiswa dengan didampingi oleh dosen pembimbing masing-masing tersebut. Jadi selama seminggu kami berikan pendampingan agar mahasiswa benar-benar paham apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita capai. Kemudian dalam penempatan mereka ke desa-desa, kami juga turun juga ke desa tersebut dan keliling memang. Nah, jadi ada 226 desa, ada 22 kelurahan. Karena yang lalu alatnya baru 100, maka ditempatkan oleh Dinas PMD ini pada 100 desa dengan dibagi desa-desa yang terdekat ini bisa mendekat kalau untuk pelayanannya. Kemudian untuk mahasiswa selalu tidak hanya setelah sekian bulan diganti lagi, ada lagi semacam MBKM, mahasiswa belajar kampus merdeka. Kami latih sehingga mahasiswa tersebut mendapatkan juga ilmu-ilmu dalam arti praktek. Kalau yang hukum dapat ilmu hukum, yang IT agak program seperti IT juga dapat IT-nya, terus yang pemerintahan dapat pemerintahannya, yang psikologi dapat psikologi. Jadi di Unmuh Muhammadiyah ini kita ada 4, 1 fakultas dan 3 PS. Kalau dengan UNED ada fakultas hukum. Nah, jadi semua nyebar sehingga sosialisasi dan penggalakan agar bisa terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat yang berorientasi pelayanan benar-benar terwujud dan sudah terwujud. Nah,
ke depan kami akan berkembang terus dan berjuang terus agar benar-benar seluruh desa bisa terlayani, seluruh masyarakat bisa terlayani, sehingga masyarakat benar-benar nyaman dalam pelayanan. Demikian tambahan saya. Makasih. Baik, terima kasih Pak atas tambahannya. Saya rasa saya dapat informasi cukup menarik ya. Ini kan jadi win-win juga dari kampus juga untuk pengalaman bagi mahasiswanya kan juga sangat berharga ya. Dari kita juga terbantu gitu dengan adanya mahasiswa. Nah ini mungkin karena jangkauan kita cukup luas, tinggal kita bagaimana lebih banyak gitu bekerja sama dengan lebih banyak universitas barangkali bisa dimungkinkan sehingga kita lebih menjangkau lebih luas lagi untuk desanya gitu ya untuk teman-teman mahasiswa. Baik, saya rasa itu saja Pak. Mohon izin saya kembalikan ke Mbak Nisa karena kita sudah terlambat. Monggo silakan Mbak Nisa. Oke, terima kasih Mbak Nara. Izin Bapak, kita langsung closing aja. Mohon maaf Bapak apabila ada salah-salah dari kami. Nanti hasil dari Zoom kali ini kita akan bawa ke panel Pak untuk nanti kita sandingkan dengan PMPN yang lain Pak. Oke Bapak, nanti ada step selanjutnya lagi. Selain ini Pak ada survei juga dari kami juga Bapak. Oke Bapak, baik. Saya tidak closing statement dari Bapak mungkin saya skip ya Bapak, izin karena kita udah harus ke kelas berikutnya Bapak. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada salah-salah dari kami Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk PN Jember dipersilakan untuk live meeting. Terima kasih. Terima kasih juga dari TPI. Kita foto dulu di share di grup